Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Bapak Ibu, Saudara dalam renungan harian dan sapaan gembala dengan tema Quality Time. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu sampai saat ini. Kami bersyukur untuk sukacita, damai sejahtera yang Tuhan selalu limpahkan dalam hati kami. Di hari baru ini kami yakin dan percaya Tuhan menyediakan perkara-perkara yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan kita kali ini diambil dari Ulangan 6 ayat 4-9. Namun yang menjadi pusat refleksi kita adalah Ulangan 6 ayat kelima yang berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, 24 tahun lalu kami baru menikah. Setahun setelahnya kami dikaruniai seorang anak perempuan. Saat itu istri memutuskan untuk terus bekerja untuk menambah penghasilan kami. Anak kami yang masih bayi dijaga oleh seorang pengasuh. Sepulang bekerja, kami selalu mengingat peran kami sebagai orang tua untuk menjaga dan merawat anak kami dengan bermain, mengajak bicara, dan memanjakannya. Setelah berumur 6 bulan, dia akan menangis bila melihat kami datang dan tidak segera menghampirinya. Perasaan kami sangat bahagia karena respon yang diberikan anak kami untuk dekat dengan kami sangat besar. Meskipun waktu yang kami berikan lebih sedikit dibanding waktu yang diberikan oleh pengasuhnya, namun dia merindukan kami karena kami memberikan kasih dan perhatian yang lebih baik. Bayangkan apabila saat itu anak kami lebih memilih pengasuhnya. Tentunya ini akan membuat kami sedih karena anak kami tidak meresponi kasih sayang kami. Sama halnya juga dengan Allah. Bagaimana Allah tidak akan sedih dan kecewa apabila kita lebih mengasihi yang lain yang bukan Allah dan bahkan mendewakan hal-hal duniawi dibandingkan dengan Allah. Saudara, dalam Ulangan 6 ayat kelima, Allah menyampaikan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Ini bukan merupakan tuntutan sepihak dari Allah, karena sebenarnya Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita sebagai ciptaannya. Kasih Allah yang terbesar adalah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib bagi kita orang berdosa. Tidak hanya mengasihinya, dalam ayat yang ke-7 tertulis, "Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Sebagai keluarga Kristen, Allah ingin kita sebagai orang tua mengajarkan secara berulang-ulang kepada anak-anak kita bagaimana Allah mengasihi kita di dalam setiap kesempatan dan waktu yang ada. Perlu ada komitmen, perencanaan untuk menciptakan quality time keluarga. Hal itu tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk meresponi kasih Allah. Memberikan waktu kita bagi keluarga dengan saling mengasihi adalah salah satu wujud untuk meresponi kasih Allah. Saudara, mengapa kita perlu memiliki waktu kebersamaan yang berkualitas? Membangun keluarga yang saling mengasihi itu penting bagi Tuhan. Tuhan mau keluarga-keluarga bertumbuh dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Memiliki kebiasaan quality time membuat kita akan merasakan kehangatan dan menimbulkan semangat.
Karena ada orang dalam keluarga yang saling memberikan dukungan atau support system yang sangat baik pada saat kita memiliki masalah. Bila kita telah merasakan quality time, maka akan membuat kita rindu dan selalu ingin melakukannya setiap ada kesempatan. Bagaimana keluarga Kristen berquality time saat ini seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi? Ada banyak tanggung jawab yang kita kerjakan setiap hari. Bahkan terkadang begitu sibuknya seseorang hanya menghabiskan waktu hanya untuk bekerja, berorganisasi, dan bersosialisasi melalui media sosial. Dan yang menyedihkan, ada orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk bermalas-malasan tanpa melakukan hal-hal yang berarti. Dan bahkan menggunakan waktu dipakai untuk merencanakan kejahatan. Cara hidup seperti ini akan membuat kita merasa kesepian, kecewa, dan tidak merasakan adanya kasih dari orang-orang terdekat yang seharusnya bisa memberi dukungan moral pada saat kita mengalami masalah. Banyak orang menjadi tidak peduli terhadap keluarga dan menjadi egois, mencari kesenangan-kesenangan yang ditawarkan oleh dunia, sehingga kita makin jauh dengan Allah dan keluarga. Apa hal konkret yang bisa kita lakukan? Kondisi saat ini mungkin tidak bisa membuat kita bisa sering memiliki waktu bersama berkualitas. Pengalaman saya alami pun sama, namun ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Memiliki komitmen yang kuat sebagai kepala keluarga, kita harus menetapkan waktu untuk quality time. Menciptakan momen kreatif dalam memulai berdiskusi, menanyakan pengalaman yang dilalui hari ini oleh istri dan anak kita dengan menjadi pendengar yang setia. Memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan oleh anggota keluarga kita, sehingga setiap anggota keluarga kita merasa nyaman dan menyukai momen tersebut. Peran istri juga sangat penting dalam membantu suami menciptakan quality time. Misalnya dengan mengundang suami dan anak untuk hadir di meja makan, sehingga bisa makan sambil berdiskusi dengan topik-topik ringan dan menarik, tanpa harus memegang HP di tangan masing-masing. Jika setiap keluarga sudah merasakan indahnya kebersamaan di dalam keluarga, maka mereka akan mudah untuk diajak berkumpul, berquality time. Saudara, marilah kita hidup dengan syukur, menikmati banyak berkat yang diberikan Allah dalam keluarga kita. Milikilah quality time dalam keluarga. Mari berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman yang telah kami dengar pagi ini. Ajar kami untuk bisa mengasihi-Mu lebih sungguh, mengasihi seluruh keluarga kami, memberikan pengampunan kepada mereka yang menyakiti kami, menghibur, serta mendoakan mereka di saat mereka memerlukan dukungan kami sebagai sesama anggota keluarga. Ajar kami untuk mau berkorban memberi waktu kami bagi keluarga dan menikmati kasih dan kebaikan-Mu dalam waktu kebersamaan tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menyemangati kita dalam melakukan aktivitas kita hari ini. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudari yang lain. Tuhan Yesus memberkati.